Hujan badai yang berlangsung 49 hari menenggelamkan seluruh daratan. Sekarang hanya tersisa aku dan pacarku, Wan Chiu, melarikan diri dengan perahu karet ini. Aku memberikan semua makanan pada Wan Chiu, tapi sepertinya dia tidak puas. Sampai aku pingsan kelaparan dan terbangun, baru menyadari ternyata dia mengikatku. Wan Chiu, beri aku satu kesempatan lagi. Aku akan mencarikan makanan untukmu. Sayang, jangan bercanda. Kita sudah tidak punya kesempatan. Tahu kenapa? Dari sekian banyak pengabdi, aku malah memilihmu. Kenapa? Karena kamu yang paling kuat, berdaging, dan penurut. Bisa jadi cadangan makananku. Jangan teriak, aku harus memandikanmu dulu, biar enak dijadikan daging asin. Jangan! Kenapa kamu melakukan ini padaku? Mendapatkanku, bukankah itu keinginan terbesarmu? Sekarang ku beri kau kesempatan untuk bersatu denganku. Kenapa kamu tidak penurut? Laki-laki memang tidak bisa dipercaya. Kalau begitu, aku hanya bisa mengakhirinya dengan cepat. Mati begini saja. Sungguh tidak rela. Sistem berhasil diaktifkan. Ini rumahku. Aku hidup lagi. Kiamat belum datang. Ya, ini beneran. Jangan-jangan sakit bukan mimpi. Gue beneran hidup lagi. Yuhu! Hari ini tanggal 6 Juli. Tinggal 7 hari lagi sebelum kiamat. Oh iya, tadi kayaknya gue dengar suara. Ngakunya sih sistem. Beneran sistem? Mendapat respon inang, sistem bertahan hidup kiamat berhasil terikat. Fitur ruang penyimpanan telah dibuka. Hah? Tas ruang penyimpanan tak terbatas. Berarti gue bisa simpan banyak makanan dong. Coba gue coba ya. Masuk. Berhasil. Dengan benda berharga ini, gue gak bakal ngulangin hidup yang dulu lagi. Selanjutnya, gue harus lakuin hal itu. Hal yang selama ini gue impikan. Oke? Fix? Halo, pesanannya sampai. Makasih ya. Udah lama gak makan senikmat ini. Apalagi yang gue makan ini ayam goreng yang pas kiamat. Harganya setara beberapa villa mewah. Sip, waktunya kerja serius. Belanja makanan online dulu. Ini yang paling penting. Air itu sumber kehidupan. Stok yang banyak gak bakal salah. Pay later, pinjol, kartu kredit. Lihat nih, gue bayar pakai pinjaman online kalian. Barang-barang ini cukup buat buka minimarket. Tapi segini masih jauh dari cukup. Cih.
Sistem, ambil. Sekalian pindai apa isi berangkasnya. Barang tingkat 4, uang tunai 5 juta. Barang tingkat ketiga, serta batang emas 500 gram. Barang tingkat kedua, beberapa kontrak bisnis. Sistem. Ambil semuanya. Ambil semua isi berangkasnya. Sedang menyimpan barang. Pak Tian ini benar-benar gila. Dia ternyata punya pistol beneran. Tapi benda ini bagus juga. Bisa buat lindungi diri saat kiamat. Cuma nggak tahu besok pagi pas dia tahu barangnya hilang bakal kayak gimana ya reaksinya. Sayang sekali CCTV ini buat gue cuma pajangan doang. Karena rekaman tentang diriku juga sudah gue ambil. Besok gue mau lihat lu bisa apa. Pak Tian, saya tunggu di depan pintu. Komisi kali ini, kamu harus kasih saya lebih. Dia bahkan gadaikan sertifikat rumahnya. Nggak masalah. Harta karun gue kok hilang semua. Pak Tian, ada apa? Rumah gue kemalingan. Cek CCTV. Periksa. Cepat periksa. Stok barang kebutuhan dasar sudah hampir lengkap. Sekarang senjata juga sudah ada. Tinggal cairkan batang emas ini jadi uang besar. Selanjutnya harus pikir cara cairkan batang emas ini. Harga emas sekarang 800 per gram. Harga emas sekarang 800 per gram. Itu berarti 40 juta. 40 juta. Cukup buat beli kapal pesiar kecil. Tapi kalau jual di sini pasti ketahuan Pak Tian. Harus berangkat. Harus ke Pulau Ao. Li Mang. Si Puqing Ye Wan Qiu di kehidupan sebelumnya. Pasti dia yang suruh datang. Lu yang namanya Huyo ya. Ya gue. Ada urusan apa? Bang Tian dan Mbak Ye minta gue buat bawa lu pergi. Gak usah deh. Gue sibuk. Karena mereka sudah minta, gue harus bawa lu ke sana. Mending lu jangan bikin gue repot. Kalau enggak, lu paham kan maksud gue apa? Oke deh. Tadinya gue pikir kita bisa nego. Karena lu gak kasih gue kesempatan. Jangan gerak. Ini, bos, tolong simpan dulu barang ini. Bisa dibicarakan baik-baik. Kita bicarakan baik-baik ya. Apa yang mereka suruh lu lakuin ke gue? Kalian balik saja, lakuin hal yang sama ke mereka. Paham? Paham, bos. Pergi!
去。 Ternyata naik level. Pas banget buat nyoba skill baru. Apa maksudnya tingkat kemurnian ini? Sistem juga nggak kasih penjelasan. Sudahlah, yang penting sekarang ada panelnya. Nanti gue bisa tenang rekrut orang. Harus yang kesukaannya di atas 90, biar bisa dipercaya sepenuhnya. Pak Ho, Papa kok diam saja? Ada yang bisa dibantu? Layanan lain nggak perlu. Tapi gua mau beli kapal pesiar besar. Bisa bantu hubungi penjual di Audao. Saya akan hubungi kantor sekarang untuk menanyakan situasinya. Pak Hu, kami baru saja hubungi kantor. Atasan kami kenal konglomerat Hong Kong yang mau jual kapal pesiarnya. Datanya sudah dikirim, silakan dilihat. Kapal kecil sih, 40 juta cukup. Level begini pasti harganya miliaran. Duitnya nggak cukup. Kapalnya sekarang ada di mana? Ada di Pulau Audao. Kalau Bapak mau, kami bisa hubungi pemiliknya, biar Bapak bisa segera lihat kapal. Hubungi saja. Gimana cara beresin masalah duitnya? Sekarang gue cuma punya 40 juta. Kurang hampir 30 kali lipat dari 2,1 miliar. Apa gue curi aja ya? Kiamatnya masih beberapa hari lagi. Langsung bawa kabur, bakal bikin heboh. Ini nggak bagus buat rencana nanti. Mending cari cara buat cari duit. Gue kan punya sistem. Ke kasino modal 40 juta buat menang 1,1 miliar. Harusnya nggak masalah, kan? Tuan, mau pasang besar atau kecil? Nah, period kan? Zip, tadi aku pikir kamu masih bocah dan cuma mau cari mati di sini. Sekarang aku tarik kata-kataku. Lu benar-benar dewa judi yang hidup lagi. Mungkin saja. Menang terus pakai sistem, dana sekarang sudah mencapai 3 miliar. Sekarang uang buat beli kapal sudah cukup. Kiamat akan datang. Masih butuh sumber daya tempur yang cukup. Sang kalian sempurna. Nah, kalian mahir. Benar-benar diciptakan buat kiamat. Pilihan sempurna untuk pengawal. Nah, dia saja. Ada apa?
Bos, orang ini cuma buat pelengkap di perusahaan. Biar kelihatan pas ada 12 orang. Dia sebenarnya cuma petugas kebersihan. Cari pengawal, kok malah pilih tukang bersih-bersih? Buset, kualitas jempolan begini. Cuma tukang bersih-bersih. Yang bener aja. Anda memilih tukang bersih-bersih. Ini penghinaan. Penghinaan bagi kami. Kamu nggak tahu apa itu pengawal tingkat atas? Di China ada pepatah, mencari perhatian, itu pasti buat orang kayak kamu. Benar-benar buang waktu kami. Begini cara kalian bicara pada klien. Gimana aku bisa berharap kalian melindungiku? Bos, Anda tidak tahu. Mereka ini semua orang hebat di perusahaan. Aku nggak berani menyinggung mereka. Kamu pilih klien macam ini untuk menghina semangat Bushidoku. Aku akan batalkan kerjasama denganmu. Di Pulau Ao, bukan cuma perusahaanmu saja. Kalau tidak ada penjelasan masuk akal, kami akan putus kerjasama. Kalian. Aku mau tanya, kenapa Anda memilih saya? Orang ini pasti biksu penyapu yang legendaris itu. Perasaannya tidak terbaca. Sekali setia, setia selamanya. Pertanyaan ini harus kujawab baik-baik. Firasat. Cuma modal firasat. Perusahaan keamanan rujukan Bank Pang ini nomor 1 di Makau. Aku rasa pengawal di sini pasti punya kemampuan hebat. Bisa seperti ini, yang penting itu firasat. Tapi aku cuma petugas kebersihan. Dari awal aku merasa kamu bukan cuma itu. Sekarang aku makin yakin dengan intuisiku. Baik, aku ikut, Demak. Aku butuh kontrak jangka panjang. Harga dan syarat, kamu yang tentukan. Gaji tahunan 3 juta, 1 unit apartemen 2 kamar, 1 mobil off-road. Selain itu, aku punya seorang putri. Aku harus tinggal di kota yang sama dengannya. Selain tugas sebagai pengawal, aku tidak akan melakukan hal lain. 1 juta plus rumah dan mobil. Petugas kebersihan ini sudah gila ya. Sepertinya dia tahu orang itu nggak mampu bayar, makanya sengaja pasang harga tinggi. Bagaimana? Jangankan 3 juta. Itu bukan apa-apa buatku sekarang. Meski berat pun, ini sangat sepadan. Ini kan pengawal dengan kemampuan sempurna. Di depan banyak orang begini, aku harus rating sedikit. Jangan sampai mereka curiga. 3 juta. Baik, aku setuju. Dia sanggup bayar syarat sepanjang itu. Tak bertawar-menawar. Majikan sebaik itu, kenapa malah diambil petugas kebersihan? Tuan, sayalah pengawal yang paling cocok untuk Anda. Dia itu cuma sampah. Hanaka, kamu harusnya bersyukur. Beruntung majikanku tidak terancam. Sebelum ada perintah, aku tidak akan pernah menyerang. Omong kosong. Tuan, lihatlah. Dia bahkan tidak berani melawan. Pengawal macam apa itu? Ninja! Dasar sampah. Inikah perbedaan antara mahir dan sempurna? Ternyata jauh sekali bedanya. Aku tahu kalian ingin mengalahkanku, agar bisa merebut majikanku. Begini saja, agar tidak membuang waktu berharga majikanku, kalian maju saja bersamaan. Hah? Tanaka adalah pengawal peringkat 1 di daftar. Bahkan dia pun kalah dari tukang bersih-bersih. Tidak, dia bukan tukang bersih-bersih. Oh, hebat sekali. Ini, kita tidak akan bisa menang. Aku tidak keberatan. Tidak ada, sama sekali tidak ada. Kami juga tidak ada. Baguslah kalau begitu. Sayang sekali ya, padahal ingin lihat mereka menantang Shinshan. Biar ku lihat sendiri kehebatan pengawal sempurna. Nanti bakal banyak kesempatan. Ayo jalan tuan, biar saya antar Anda ke tujuan berikutnya. Mulai sekarang, panggil aku Huyo. Baik, terserah Anda saja. Huyo. Kamu nggak mau tanya padaku, kenapa beli barang sebanyak ini? Mempertanyakan Anda bukan bagian dari pekerjaan saya. Oke, hari ini kita pulang naik kapal. Kamu bawa anakmu ikut denganku, aku ingin kita tak terpisahkan. Baik, kalau begitu saya jemput sekarang. Nih, sekalian, bawa ini juga. Ini untuk anakmu. Saya tahu, hanya saja
Sebagai majikan, Anda tidak perlu melakukan ini. Pergilah. Sampai jumpa di pelabuhan. Terima kasih. Oh iya, bagaimana dengan barang-barang ini? Aku akan minta orang lain mengurusnya. Baik. Orang seperti Shenshan ini keras kepala sekali. Mendapatkan kesetiaannya bukan hal yang mudah. Untungnya dia sangat menyayangi anaknya. Kalau aku baik pada anaknya, dia akan setia padaku. Barang telah disimpan ke dalam ransel ruang. Wah, benda raksasa ini kenapa difoto kelihatannya kecil? Jangan-jangan yang memotret pernah belajar teknik menipu mata. Wah, kapalnya besar sekali. Ini putrinya Shenshan. Iya. Halo Paman Hu. Terima kasih bonekanya Paman. Aku sangat suka. Halo, Bubu. Mau lihat-lihat ke dalam kapal? Kata Papa, tidak boleh merepotkan orang lain. Terima kasih Paman. Tidak usah. Jangan begitu. Ini kapal baru milik Paman. Kamu harus temani Paman lihat. Terus Papa ikut tidak? Ya, sebentar lagi datang. Harga kapal disepakati 2,1 miliar. Ini sudah termasuk pesangon kru. Hanya kapten yang tersisa. Sekarang kapal dalam perjalanan pulang. Aku mengerti. Hah? Ada apa? Hu, Yu. Kamu sebenarnya orang seperti apa? Seperti yang kamu lihat, cuma seorang pria biasa. Pria biasa? Bisa keluarkan 2,1 miliar tunai? Pria biasa akan sabar mengambil hati putri dari pengawal sewaannya. Dia benar-benar sebuah misteri. Shenshan, aku tahu kamu punya banyak pertanyaan. Aku bersedia memberitahumu. Tetapi, jika aku mengatakannya, apa kamu akan percaya? Aku akan percaya. Baiklah, akan ku beritahu. 13 Juli, jam 7 malam. Pada saat itu, hujan badai akan turun serentak. Badai akan menetap 49 hari. Setelah 49 hari, seluruh daratan akan tenggelam. Apa ini? Benar. Semua yang kulakukan sekarang demi bertahan hidup saat kiamat. Aku butuh kapal untuk tinggal. Butuh pengawal demi keamanan. Menimbun makanan demi kelangsungan hidup. Tapi, bagaimana kamu tahu soal kiamat? Sejauh yang ku tahu, pejabat Australia pun tidak tahu. Jika berita kiamat benar-benar bocor, mana mungkin mereka diam saja? Aku berbeda dari mereka. Aku adalah orang yang pernah mati sekali. Pernah mati sekali. Mana mungkin bisa begitu? Pelanggan suaramu. Jangan sampai membangunkan putrimu. Aku tahu ini memang sulit dipercaya. Kalau aku bukan pelakunya sendiri, pasti juga sulit percaya, tapi kenyataannya memang begini. Bukan cuma itu, aku juga membangkitkan sebuah kemampuan khusus. Kemampuan apa? Masuk, aku bisa menyimpan benda apapun tanpa batas, termasuk makhluk hidup. Selain itu, aku punya sistem yang mirip seperti cheat. Berkat semua itu, aku dapat untung besar dalam waktu singkat. Shenshan, kalau kamu pikir aku sudah gila atau tidak mau melindungiku lagi, sekarang juga kamu boleh pergi. Jika kamu bersedia tinggal, mulai sekarang kita adalah saudara. Selama aku masih bisa makan, aku takkan biarkan kamu dan Bubu kelaparan. Aku tidak akan minum ini dulu. Masih ada 5 hari sampai 13 Juli. Dalam 5 hari ini, apapun yang ingin kamu lakukan, aku akan membantumu. Setelah 5 hari, jika hujan badai turun, kita baru minum minuman ini. Kalau tidak turun, aku tetap akan melindungimu setahun sesuai kontrak. Jangan salahkan aku harus bertanggung jawab pada Bubu. Pria yang bertanggung jawab pada putrinya justru membuatku lebih tenang. Aku minum duluan ya. 5 hari lagi, kutunggu kamu mengajakku bersulang. Dengan kemampuan sehebat ini, apa kamu benar-benar butuh perlindunganku? Jangan bicara begitu. Setiap orang punya keahlian masing-masing. Bagiku, kamu punya nilai yang tak tergantikan.
Sekarang, ada satu hal yang harus kamu lakukan. Hal ini, hanya kamu yang bisa melakukannya. Katakanlah. Kamu bisa dapetin barang ini? Bisa, kamu mau berapa? 8 buah kayaknya cukup. Nanti bakal aku bagiin ke orang pilihanku. Sesuai kebiasaan belanja Huyo, ini maksudnya 8 truk kan? Oke, cuma 8 truk senjata kan? Gak masalah. Bisa siapin emas buat aku. Buat negosiasi sama mereka, pakai emas lebih gampang daripada tunai. Malah lebih bagus kalau gitu. Jadi aku nggak perlu cari cara lagi buat nuker emas jadi uang tunai. Tenang aja, aku jamin tugas beres. Tapi barangnya agak banyak. Nanti kamu mungkin harus jemput aku di perbatasan. Aku nggak bisa bawa sendirian. Nggak masalah. 8 pucuk senjata emang lumayan banyak. Dia bakal capek kalau bawa sendirian. Kalau gitu aku pergi dulu. Sampai jumpa di dalam negeri. Hati-hati ya. Bubu, mumpung papa lagi nggak ada, kita kasih kejutan buat dia yuk. Mau. Kejutan apa? Sembuhin kaki kamu. Papamu pasti bakal seneng banget. Sembuh? Kaki Bubu bisa sembuh. Tapi papa udah cari banyak dokter buat Bubu. Semuanya nggak ada yang bisa. Dokter, pilihan papamu nggak sehebat pilihan paman. Kamu lupa ya, kalau paman bisa sihir. Oh iya, paman kan bisa sihir. Yang penting, Bubu nurut pas diobatin dokter ya. Percaya sama paman, kakimu pasti bakal sembuh. Ngomong-ngomong, ini penemuan yang nggak sengaja. Sistem. Ada cara buat sembuhin kaki anak ini. Sistem nggak bisa kasih fungsi medis, tapi bisa deteksi dokter yang punya kemampuan mengobati. Cepat kasih tahu, siapa dia? Gadis kecil itu kena tembak di tulang belakang, saraf tubuh bagian bawahnya rusak hingga lumpuh. Kedua tulang kakinya juga tertembak. Untungnya ditangani tepat waktu, tulangnya masih bisa tumbuh. Jika pakai herbal dan akupunktur untuk rangsang saraf, lalu ditempel koyo medis, siapa tahu dia bisa berdiri lagi. Leo sempurna mahir. Lebih hebat dari Sengshan. Ada dia di kapal ini. Sama saja punya satu tim medis. Tapi sifatnya kok begini ya? Baik hati tapi licik. Bisa-bisanya ada dalam satu orang. Aku tahu banyak yang tak percaya pengobatan tradisional. Tapi aku percaya. Dokter Xiao, tolong bantu aku. Aku buatkan resepnya. Kamu bayar di lantai 1. Tunggu dulu. Ada hal lain yang mau kubicarakan. Kamu mau aku obati gadis kecilmu itu kan? Jika Dokter Xiao mau ikut kami, syarat apapun akan kupenuhi. Benar saja. Mana mungkin Hilar serba bisa ini bodoh? Tapi dia bukan Shen. Aku tak bisa jujur padanya. Bawa dia ke kapal dulu. Saat kiamat tiba, dia pasti mengikutiku. Kudengar demi memotong antrian dokter spesialis, kamu sumbang 1 gedung untuk RS Sheha. Benar. Aku ingin tambah 2 kata di depan nama gedung itu. Pengobatan tradisional. Tak masalah. Kalau begitu aku setuju. Kenapa bengong? Ayo jalan. Tak ada permintaan lain? Pasienmu di sini tak perlu diurus? Tak mudah jadi spesialis di usiaku ini. Tapi banyak yang tak percaya padaku. Yang percaya padaku sudah hampir sembuh semua. Sekarang aku cuma punya satu keinginan. Kembalikan harga diri pengobatan tradisional. Mulai dari punya gedung pengobatan tradisional sendiri. Benar-benar gadis yang idealis. Baiklah, ayo pergi. Aku bawa mobil, nanti kuantar kalian. Jemput dulu gadis kecil itu. Kita bertemu di depan rumah sakit. Oke. Kak, Dokter Xiao sudah datang. Ayo, naiklah. Xiao, Dokter Xiao, kamu ini... Kenapa? Enggak, bukan apa-apa. Cuma tak menyangka kamu punya 2 sisi yang berbeda ya.
Ya ampun, Dokter Xiao hebat banget ya. Ini anak kalian. Anak kalian ternyata sudah sebesar ini. Iya, benar. Sayang, sapa tante ya. Halo tante. Bagus ya kamu Huyu. Sia-sia. Aku mengira dulu kamu tulus padaku. Tak kusangka, ternyata kamu yang paling jago menipu. Itu juga karena belajar darimu. Kamu, lihat saja nanti. Kita selesaikan semua urusan kita nanti. Terserah kamu. Dulu kamu suka sama orang kayak gitu? Seleramu buruk sekali ya. Iya, kamu benar. Kamu harus hati-hati. Melihat gelagatnya, dia benar-benar bisa mencelakaimu. Aku tahu persis sifat buruknya. Kamu nggak takut? Takut? Aku sudah lama lupa rasanya takut. Halo, Kak Tian, Huyu sudah kembali. Kurasa barangmu 90% dia yang ambil. Apa buktinya? Aku lihat dia masuk perumahan sama tante kaya. Dengan modal seadanya, mana mungkin bisa merayu tante kaya? Kecuali Kecuali dia tiba-tiba jadi kaya. Tapi uang itu semua milikku. Ye Wanxiu, cari cara buat tahan Huyu. Aku akan panggil orang buat hadang dia. dia sekarang sudah punya orang lain. Aku sudah nggak menarik lagi buat dia. Nggak bakal bisa ditahan. Kak Tian, kamu harus pakai cara kasar. Bahkan kalau nggak bisa tangkap Huyu, kita punya cara lain buat mengancamnya. Cara apa? Anaknya, Huyu punya anak yang pakai kursi roda. Kamu kasih terapi ke Bubu dulu ya. Aku keluar sebentar. Tunggu aku balik. Kita pergi beli bahan obat bareng. Tunggu. Hah? Kenapa? Kamu ninggalin anak ini sendirian ke aku? Itu gak bertanggung jawab banget tahu. Sebenarnya kamu mau kemana sih? Oh, aku mau ke atas. Cari teman. Teman? Kalau mau bangun tim kiamat, nggak cukup cuma ada tabib dan pengawal. Baling Shu itu orangnya lembut dan teliti. Juga sangat baik hati. Sangat cocok buat jadi pengurus rumah. Kalau ada dia, hidup saat kiamat nanti bakal jauh lebih mudah. Bubu juga ada yang jagain. Cewek atau cowok? Gak usah banyak tanya deh. Nanti bakal aku kenalin kok. Pasti ada apa-apanya nih. Iya, sebentar. Mas Huyo, kamu sudah balik dari Australia? Iya. Mbakmu, aku kesini mau tanya sesuatu. Ada apa ya? Gimana kalau masuk dulu? Gak usah. Gak enak kalau laki-laki masuk ke kamar perempuan. Oke, kalau gitu katakan saja. Ada niat buat pindah kerja nggak? Aku mau rekrut kamu. Buat jadi pengurus rumahku. Masalah gaji gampang. Aku bakal penuhi permintaanmu. Gak bakal pelit deh. Ini aku... Aku tahu, kamu butuh waktu buat mikir. Tanggal 13 Juli, aku bakal pergi dari sini. Kalau kamu mau, cari aku ke rumah ya. Tapi kalau nggak mau, mbakmu, tolong pertimbangkan tawaranku baik-baik. Tanggal 13 Juli nanti akan terjadi hal yang sangat mengerikan. Cuma kalau ikut aku, kamu baru bisa aman. Baiklah, aku mengerti. Aku bakal pertimbangkan baik-baik. Kalau gitu, aku pergi dulu. Oke. Ternyata benar, dia nemuin cewek. Ketahuan basah kan sekarang? Dokter Xiao, kok kamu ada di sini? Ya, nungguin kamu beli bahan obat lah. Lama banget gak turun-turun. Apoteknya keburu tutup nih. Benar-benar gak paham. Gimana bisa cewek sambil marah, tapi poin kesukaannya malah naik. Poin kesukaan sejalan sama kesetiaan. Apa makin marah malah makin setia? Ngapain bengong? Ayo ikut. Kita langsung pergi beli obat. Terus Bubu gimana? Dia sudah tidur. Kalau kamu beneran gak tenang, minta tolong Mbak lantai 29 jagain dia aja. Kalian pasti akrab kan? Bener juga, ide bagus tuh. Aku inget Mbak Lingshu suka anak kecil. Bubu kan lucu banget, siapa tahu bisa bantu aku naklukin dia. Bangu, ada yang mau aku minta tolong? Aku mau pergi beli obat sama temen. Di rumah ada anak kecil yang susah jalan. Bisa tolong jagain dia sebentar? Berarti kamu harus benar-benar makasih ke aku. Pasti dong. Dokter Xiao, kamu lagi gak seneng ya? Enggak kok.
Aku lagi seneng banget nih. Sistem, bisa bantu analisis nggak? Kenapa dokter Xiao marah ya? Nggak bisa. Wanita itu misteri abadi. Ya sudah deh. Mas Tian, mereka sudah pergi. Tadi aku dengar Huyu bilang cuma ada anak itu. Sekarang waktu yang pas buat beraksi. Cepetan. Jangan salahin aku kalau aku tega. Huyu, ini gara-gara kamu yang maksa aku. Ingat, lantai 28. Jangan sampai salah. Kalian siapa? Ini rumah Mas Huyu, kan? Bukan. Aku nggak kenal siapa itu Huyu. Masih mau bohong? Serang! Jangan lupa, di dalam ada anak kecil. Anak itu yang paling penting. Jangan sakiti anak itu. Kamu bilang apa? Coba bilang kamu beli 8 truk. Iya, aku beli kebanyakan atau kedikitan. Nggak kurang, nggak lebih. Bagus kok. Beneran? Beneran. Aku cuma nggak nyangka kamu sehebat ini. Syukurlah kalau gitu. Pokoknya senapan AK, sniper, granat, semua yang kamu mau, sudah kubeli lengkap. Kita ketemu di mana? Di kaki Gunung Wanat. Bawa bubu sekalian ya. Oke. Nonamu, bisa tolong bawa gubu ke kaki Gunung Wanan? Ongkosnya biar aku yang ganti. Aneh ya. Kok dia nggak balas? Apa dia sudah tidur? Nggak mungkin. Mu Lingxiu bukan orang yang nggak bertanggung jawab. Aku sudah nego stok obat senilai 80 juta. Bosnya kasih bonus tanaman obat 8 juta lagi. Ongkirnya juga gratis. Aku nggak perlu jasa kirimnya. Kabari aku kalau barangnya sudah siap. Biar aku yang urus semuanya. Tapi ini barang senilai 80 juta. Ongkirnya saja pasti mahal banget. Kenapa harus kamu sendiri yang urus? Gesek kartunya, bayar. Aku mau pulang sebentar. Pulang sekarang? Kamu nggak nunggu bosnya cek barang dulu? Nggak ada waktu lagi, Dr. Xiao. Aku curiga terjadi sesuatu pada bubu. Apa? Cepat. Lebih cepat lagi. Hello, Xiaohu. Masih ingat aku? Pa Dua Tian. Ini aku, Xiaohu. 2 perempuan di rumahmu. Yang besar dan yang kecil. Sudah aku ajak minum teh bareng. Kamu mau sekalian ikut juga? Pashe, ini semua kesalahanku. Bubu diculik. Tenang saja, aku pasti bawa dia pulang dengan selamat. Kalau tidak, aku nggak punya muka lagi buat ketemu kamu. Jangan lapor polisi. Jangan muncul dulu. Pulang dan tunggu aku. Nggak boleh. Aku nggak bisa biarkan kamu temui penculik sendirian. Jangan bikin aku khawatir. Nurut ya. Baiklah. Kalau ada masalah, kamu harus segera hubungi aku. Oke. Kita pisah sekarang. Aku baru kenal Dr. Xiao baru sehari. Tapi dia begitu percaya padaku. Aku benar-benar nggak salah pilih orang. Huyu, kamu harus kembali dengan selamat. Pak Tian, aku sudah bawa apa yang kamu mau. Buka pintunya. Datangnya cepat juga. Mana orang-orangku? Apa maksudmu? Orang apa? Aku nggak ngerti. Masih mau pura-pura bego sekarang. Bro, ini kedai teh resmi. Omonganmu itu bisa bikin orang salah paham padaku. Oke, bukankah kamu ajak temanku dan anak kecil itu main? Di mana mereka? Buka pintu ini. Baru aku kasih tahu. Apa maksudnya? Kamu masih tanya apa maksudku? Margahu, aku cuma mau lihat gimana caramu bawa kabur barangku. Aku benar-benar nggak nyangka anjing penjilatnya Xiao Ye punya kemampuan begini. Mereka nggak punya bukti aku masuk kedai teh. Tanpa bukti, tentu saja aku nggak bakal ngaku. Pak Tian, aku sudah bilang jelas di telepon. Aku nggak ambil barangmu.
Lagi pula, ada CCTV besar di depan pintumu. Kamu nggak tahu apa aku yang ambil. Hebat gimana pun orangnya, nggak mungkin bisa hindari alarm dan nggak terekam CCTV. Lalu ambil barangmu kan? Aku kan bukan tukang sihir. Benar juga omonganmu. Patian, buka pintunya. Aku mau kasih uangnya. Aku cuma mau orangnya. Aku peringatkan kau, bocah. Dalam ruangan ini, semua orangku. 2 cewekmu juga ada di tanganku. Mending kamu jujur saja. Tentu saja. Masuklah. Wah, kenalan lama. Lima, sudah lama tidak bertemu. Aduh. Bukannya aku ingin mempersulitmu. Hanya saja Limang, melihat sendiri barangku ada di tanganmu. Kamu yakin tidak membohongiku? Tidak yakin. Apa katamu barusan? Syeh, apa maumu sebenarnya, bocah? Anggap saja balas budi. Kau mengajak orangku minum teh, maka aku mengajakmu mampir ke tempatku. Apa ini? Hah? Ini di mana? Huyo, lepaskan kami! Ini di mana sih? Patian, bukannya kamu mau barangmu? Semuanya ada di dimensiku. Cari saja sendiri. Pistol! Ini pistolku! Itu ambil saja. Tidak, tempat apa ini sebenarnya? Pistol! Aku tidak mau pistolnya lagi! Huyu, mari kita bicara. Aku tidak mau pistolnya lagi. Orangnya juga akan kukembalikan. Huyu, keluarlah! Mas Hu, mari bicara baik-baik. Tempat apa ini? Neraka kah? Mama, ini sihir! Dunia ini ternyata ada sihir. Mas Hu, kita bicarakan baik-baik. Tempat apa ini? Neraka. Aku tahu aku salah, Mas Hu. Aku beritahu sekarang. 2 cewek itu bukan cewek sembarangan. Mereka, Mbak Mu dan Mbak Bu. Mereka di sebuah villa pinggir kota. Lepaskan aku, baru aku beritahu lokasinya. Aku tidak suka negosiasi. Mas Hu, aku cuma mau jamin keselamatanku. Selama kamu lepaskan aku akan beritahu. Kalau tidak, orang-orang di villa itu kalau tidak terima pesanku, akan membunuh mereka juga. Tega kamu lihat mereka mati. 2 nyawa, tukar belasan nyawa. Boleh juga. Gila, pria ini gila. Kita bakal mati terjebak di sini. Masih berani kamu negosiasi? Apa kamu bosan hidup? Tahu apa kamu? Kalau dia jemput mereka, tapi kita masih dikurung di sini. Bagaimana nasib kita nanti? Aku tidak peduli. Apapun yang dia minta, lakukan saja. Sekarang, dengar tidak? Jangan sok mengguruiku. Pergi! Siapa penculiknya? Sudah aku bereskan. Nanti ku kirim alamatnya. Kamu jemput mereka. Aku tak punya waktu main-main, bicara atau mati. Kakiku! Aku bicara! Mereka di pinggiran timur. 1 nomor 3 Datua. Berhenti! Katanya Bubu di pinggiran timur 32. Pak Shen, apa pria ini bisa dipercaya? Mantan rekan tim Shanshan, An Xianger. Menurutku, dia bisa dipercaya. Tapi dia sendirian. Dia menghabisi para penculik dalam waktu kurang dari 1 jam dan mendapatkan info tentang Sandra. Bahkan pasukan khusus terlatih pun sulit melakukannya. Kamu khawatir ini jebakan? Shen, dulu banyak orang yang iri padamu. Bagaimana kalau si Hu ini sudah disuap? Kalau kau bilang Huyu menjebakku, aku masih percaya. Tapi kalau kau bilang dia disuap, mustahil. Kamu begitu percaya padanya? Bokah itu adalah pria yang bisa mengeluarkan 2,1 miliar dengan mudah. Menurutmu siapa yang bisa menyuapnya? Arya, hi miliar. Benar.
Lagi pula, dia punya kemampuan misterius seperti itu. Kemampuan apa? Aku bilang pun kau takkan percaya. Kau harus melihatnya sendiri. Pokoknya, jangan pernah remehkan dia. Ayo jalan ke Dongjiao nomor 1. Begitu Shen Shan menerima pesan dari Hu Yu, dia langsung mengumpulkan kawan lamanya untuk membantu. Mereka sudah bersiap sepenuhnya, membuat para penculik takkan bisa lolos. Buka pintunya, saya Hu Yu. Lao Tian yang menyuruhku ke sini. Hu Yu? Bukankah ini pria yang dibilang Pak Seng? Mbak An, mereka mau buka pintunya. Haruskah kita langsung tembak orang di dalam? Jangan, kita lihat dulu saja. Biar kulihat sehebat apa kemampuan bocah ini. Katanya kau disuruh Lao Tian. Kenapa Lao Tian tidak bilang padaku? Kalau itu aku tidak tahu. Dia cuma memberitahu lokasinya dan menyuruhku menjemput orang. Buka pintunya dong. Lagi pula, dia cuma sendirian di luar. Aku tidak hanya punya pistol, tapi ada anak buah juga di belakangku. Dia pasti tidak bisa macam-macam. Sabar, ini mau dibuka. Kalau bukan karena takut bikin keributan dan mencelakai Mu Lingxiu serta Bubu, aku malas bicara omong kosong denganmu. Orang tadi hilang dalam sekejap. Bagaimana pria ini melakukannya? Bu, makmu. Aku datang menyelamatkan kalian. Sama Huyo. Bu, maaf ya. Paman datang terlambat. Sama sekali tidak terlambat. Paman, jangan khawatir. Bu, baik-baik saja. Memang benar Putri Shen Shan. Sangat dewasa sekali. Dia tadi ketakutan. Sebaiknya hibur dia. Sudahlah, sudah tidak apa-apa ya. Jangan takut. Ini salahku. Tidak menjaga Bubu dengan baik. Hingga dia diculik. Jadi orang baik itu bagus. Tapi memikul kesalahan orang jahat ke diri sendiri, itu tidak benar. Ini bukan salahmu sama sekali. Iya, tantemu tidak salah. Ini salah orang jahat. Tante, jangan sedih ya. Nanti Bubu ikut sedih. Ayo, kita pergi. Tunggu, ada orang di luar pintu. Jangan-jangan anak buah penculiknya. Jangan takut, aku akan periksa. Jangan menyerang, ini orang kita. Orang sendiri? Kamu... Hu Yu, hebat juga kamu ya. Bisa beresin semua penculik sendirian. Percuma aku panggil bantuan 1 batalion. Shen Shan, bro, maaf aku nggak bisa jaga Bubu dengan baik. Bubu terluka. Enggak kok, nggak lecet sedikit pun. Ya sudah kalau begitu. Waktu pertama dengar Bubu diculik, aku memang marah padamu. Tapi lihat, kamu berani selamatkan dia sendiri. Aku jadi sangat kagum padamu. Bro, pukulanmu tadi hampir bikin nyawaku melayang. Setelah pukulan ini, masalah Bubu kita anggap lunas. Makasih. Ini siapa? Papa. Bubu, anak pintar. Papa di sini. Papa ada di sini. 阿肖尔，曼泰惹堪廷深山。虎又punya深山，惹堪廷 sekarang。 Dia mau mengujiku. Dia dan Shen Shan datang secepat ini. Pasti sudah berjaga di sekitar villa. Berarti aksiku di villa tadi mereka lihat. Oke, gak ada yang perlu ditutupi. Akan kuladeni gadis ini. Tadi dia pakai cara ini buat mengenyahkan mereka. Di mana orang-orang itu? Apa mereka di sini juga? Ini. Mbak An, kalau kamu sudah bosan di dalam ruanganku, ingat, beritahu aku. Aku akan mengeluarkanmu kapan saja. Aku sudah bertahun-tahun di perbatasan. Merasa diri ini sudah jadi orang hebat. Pernah melihat orang dengan berbagai kemampuan aneh. Tapi dibandingkan dengan Hu Yu, mereka sama sekali tak ada apa-apanya. Aku harus tetap di sisi pria ini. Melihat dari mana kemampuannya berasal. Melihat apakah dia bisa membuatku jadi lebih kuat. Hei, aku mau keluar.
Mbak An, tes dariku apa sudah lulus? Ya? Mbakmu, kamu baik-baik saja? Kamu tadi... Aku melihatmu. Tantemu, aku kasih tahu ya. Paman Hu itu bisa sihir. Mbakmu, kamu adalah orang yang kupilih. Aku tidak berencana menutupinya dari nanti setelah naik mobil, aku akan ceritakan semuanya padamu. Baiklah. Begitulah ceritanya. Sistem. Aku cuma pernah lihat tuak begini di novel. Gak nyangka ini nyata. Soal kiamat yang kamu katakan, kalau kiamat benar-benar datang, bagaimana dengan para lansia yang tidak bisa melindungi diri? Huyu, aku percaya padamu dan bersedia ikut denganmu. Aku cuma punya satu permintaan, selamatkan mereka yang tidak bisa bertahan di hari kiamat, ya? Morensho masih terlalu baik hati. Dia sama sekali tidak terpikir di hari kiamat. Banyak orang berpura-pura lemah. Sama seperti di dunia, hewan, ada tanaman karnivora yang kejam. Aku cuma bisa usahakan. Gak nyangka kalau kamu ternyata cukup lembut juga ya. Mbak An, gak ada yang mau ditanyakan? Gak ada. Dunia ini penuh keajaiban. Punya sistem pun gak aneh lagi. Aku sama seperti dia. Bersedia bergabung dengan timmu. Tapi, aku juga punya satu permintaan. Nanti saja baru ku kasih tahu. Orang ini kok malah bikin penasaran sih? Tapi, dia diperkenalkan oleh Pak Shen. Pasti ada sesuatu yang luar biasa darinya. Baiklah. Sifat Mbak An memang begitu. Kamu bakal terbiasa nanti. Bagus kok, dia punya karakter. Dia nggak sekedar punya karakter saja. Sampai. Kita ke rumahmu dulu ya. Oke. 9 Juli, jam 6 pagi, 109 jam sebelum kiamat tiba. Selamat, Inang berhasil bertahan hidup. Sistem ditingkatkan, membuka fitur baru, kotak kejutan bertahan hidup. Penjelasan fitur, kamu akan dapat 1 kotak kejutan setiap hari. Setelah dibuka, bisa dapat item acak, makhluk hidup, buku keahlian, membantu bertahan hidup saat kiamat. Kotak kejutan, di mana? Selamat, Inang mendapatkan buku keahlian penikmat kuliner. Setelah digunakan, stamina dan fisik akan meningkat otomatis sesuai level keahlian. Berita bagus. Aku dapat 1 buku keahlian. Berita buruk. Itu buku kuliner. Apa gunanya buku kuliner? Saat kiamat, siapa yang sempat makan enak? Kasih yang berguna dikit kek. Sistem. Huyu, kamu dan Sensan sudah bangun? Kami bawakan sarapan untuk kalian. Sebentar. Pagi. Pagi, Dr. Xiao. Kamu terapi pupu saja dulu, Mbak An. Pas sekali kamu datang, pasien bilang ada yang mau dibicarakan. Oke. Pasien, silakan ngobrol dulu sama Mbak An. Aku sarapan dulu. Ternyata ini maksudnya penikmat kuliner. Bukannya aku bisa jadi pendeteksi keamanan pangan. Kalau ada yang mau meracuniku lewat makanan, aku bisa tahu dalam sekali lihat. Cuaca sialan ini, hujannya nanggung banget, kelihatannya ngeri juga. Makin cuaca begini, makin gampang hujan badai. Mending pulang cepat buat angkat jemuran. Cuma takut mereka nggak tahu terima kasih. Sudahlah, aku lanjut stok barang saja. Semua stok baru yang mau kamu tambah ada di bagasi belakang. Lanjut. Aku mau stok terus sampai nggak bisa lagi. Baik. Maaf ya, niat baikku malah bikin kacau. Gak nyangka mereka bakal ikut maki-maki kamu juga. Bukan salahmu, kamu cuma gak tahu. Jahatnya hati manusia. Bentar lagi, kiamat akan tiba. Orang yang kubutuhkan hampir lengkap. Barang yang di stok sekarang cukup buat kita nggak ngapa-ngapain selama puluhan tahun. Bagus. Kita akhirnya sampai di saat terakhir. Kalian sudah siap? Ya! Udah awas, hujannya
Jelas banget hujannya. Besok kita siap-siap pergi dari sini. Langsung bawa kapal pesiar berangkat dari pelabuhan. Baik. Warga langkah ya cepat. Warga langkah ya cepat. Ada apa ya? Aku buru-buru mau keluar sekarang. Bagi sedikit barang dari rumahmu buat kami. Minyak di rumah kami. Beras, sayur, semuanya sudah habis. Barang-barangku, kenapa harus kasih ke kalian? Karena rumahmu nimbun banyak barang, pasti kamu yang borong semua barang di sini. Makanya kami nggak kebagian. Kamu nggak cuma harus kasih kami, tapi harus kasih gratis. Buang, daftar belanjaanku masih ada kok. Barang ini aku grosir langsung dari pabrik, pinggiran kota. Barang-barang di sekitar kompleks sama sekali nggak aku sentuh. Kamu sendiri nggak dengerin saran Xiaomo. Mau salahin siapa lagi? Struk saja bisa dipalsukan. Daftar belanjaan pasti bisa juga. Kamu pikir bisa tipu aku? Jangan harap. Kamu kok bisa-bisanya tertahan sama orang-orang macam ini? Jangan senang di atas penderitaanku. Cepat pikirkan, gimana caranya usir mereka? Gadis kecil, kamu jangan ikut campur ya. Kalau enggak... Dia bukan sekadar punya karakter yang unik. Mau apa? Aku yang harusnya tanya kamu mau apa. Aku mau bawa kamu pergi dari sini. Shunsan dan yang lainnya nungguin kamu di tempat janjian. Oh, aku bisa jalan sendiri. Nona, sebenarnya kamu mau apa sih? Itu, laki-laki dan perempuan gak boleh bersentuhan. Kamu ngerti gak sih? Apaan sih soal gak boleh bersentuhan? Anggap saja aku saudaramu sendiri. Tadi kamu bilang apa? Berhenti. Bukannya Shenshan masih nunggu kita. Kalau ditunda lagi, mereka bakal cemas. Badai hujan melanda seluruh dunia. Hanya dalam 1 jam, daerah dataran rendah semuanya sudah terendam banjir. Kenapa Huyu belum datang juga? Itu dia. Maaf ya, sudah nunggu lama. Akhirnya datang juga. Gue pikir kalian kenapa-kenapa. Bisa kenapa emangnya? Dia kan ada gue. Gue keluarin kapal pesiarnya ya. Ayo, naik ke kapal pesiar. Sihirnya muncul lagi. Iya, sihirnya muncul lagi. Bubu naik duluan ya. Oke. Dasar tukang tebar pesona. Kamu bilang apa? Lu salah apa lagi sih sama nih cewek? Bener-bener gak paham. Sheshan, bagaimana pertimbanganmu? Walau belum sampai level kiamat, tapi hujan badai datang tepat waktu. Sudah saatnya beri aku jawaban. Kenapa ketawa? Kita sudah sampai di titik ini. Coba katakan, apa alasanku menolak masuk tim kamu? Bawa minumannya, aku ikut kamu. Bagus. Minuman yang enak. Setelah minum ini, nanti kamu adalah kakak gue. Jangan. Lu lebih tua dari gue. Harusnya lu yang jadi kakak gue. Nggak bisa. Untuk hal ini harus dengerin gue. Baiklah. Lu lihat itu? Ya. Memang ada kapal yang mendekat. Ini di luar dugaan gue. Menarik. Apanya yang menarik? Kayaknya lu kelamaan di laut. Orang-orang ini mendekat tanpa alasan. Pasti niatnya nggak baik. Ada lu dan Ansianer. Gue gak takut. Oh iya. Sini sebentar. Ada yang mau gue suruh.
Tunggu sebentar. Lihat lagi, bakal aku cugil matamu. Jangan gegabah. Huyu punya rencana sendiri. Beruntung banget mereka. Bro, sudah puas liatnya? Gak butuh obatnya lagi. Sebenarnya teman gue ini nggak sakit parah. Tanpa obat juga nggak apa-apa. Baik. Terus kalian mau apa? Gue mau nyawamu. Jangan bergerak. Mulai hari ini, semua yang ada di kapal pesiar ini, semuanya sudah jadi milik kami. Rakus banget ya kalian. Kapal pesiarku ini gak sembarang orang bisa memilikinya. Sudah mau mati masih saja sombong. Kurang bersih ya. Sepertinya nanti harus diberi pelajaran. Kamu komat kamit apa sih, Huyu? Kalau kamu gak mau, biar aku saja. Buru-buru amat sih, sebentar lagi. Ada yang gak beres, Pak Wang. Sepertinya situasinya gak beres. Apa mereka punya rencana cadangan? Lu itu penakut banget sih. Kerjamu cuma menghalangi saja. Gue tembak dia sekarang. Biar lu lihat. Biar lu gak cemas, gak jelas. Mana mungkin? Pegang pistol saja tidak becus. Beraninya mengancam orang. Siapa yang tidak becus? Gue bakal kasih lo pelajaran. Tapi pasti cuma ilusi, benar. Mana mungkin pelurunya menghilang? Pasti gue cuma salah lihat. Pasti begitu. Pak Wang, apa mungkin kita ketemu hantu? Hantu? Hantu Benar. Cuma itu kemungkinannya. Kita diganggu hantu. Kakek, hantu, ampuni kami, kek. Kami tidak punya mata, salah naik ke kapal kakek hantu. Panggilan kakek itu gue terima. Hantu. Lo ngatain siapa? Shen Chan, orang-orang ini gue serahin ke lo. Masuk sana! 1 kapal masuk penyimpanan, 7 senjata api. Lumayan juga. Huyu, kamu beneran mau terima mereka? Semuanya harus tetap tinggal. Bercanda ya, kualitas mereka buruk sekali. Dulu mereka tidak pantas jadi lawan gue. Paling cuma sampah perang. Benar juga. Aku tahu apa yang kalian pikirkan, tapi aku punya rencana sendiri. Meski mereka cuma perompak amatiran, tapi mereka tenaga kerja yang kuat. Pak Shen, ikuti rencana renovasi ini. Mulai. Berisik sekali. Syrup. Sistemmu bahkan bisa menyerap suara. Hebat sekali. Terima kasih, Sihir Paman Hu. Huyu, kamu hebat banget. Masalah sepele.
Lagi pula, kebisingan itu polusi. Kalau bisa diserap, ya serap saja. Oh iya, Xiaomu, kebutuhan hidup orang-orang itu mulai sekarang jadi tanggung jawabmu. Aku tahu, hanya saja hari ini belum sempat bersiap. Jadi cuma ada mie Untuk mengganjal instan perut dan mereka. makanan Kamu kering. pengurusnya, kamu yang mengaturnya. Aku tidak akan banyakkannya. Huyu, tenang saja, aku tidak akan mengecewakanmu. Aku sudah selesai makan, mau antar makanan buat mereka, sekalian lihat apa yang mereka butuhkan. Sialan. Sudah kerja lama belum dikasih makan. Tak sangka marga Shen itu kejam sekali. Mereka seharusnya tak akan membiarkan kita kelaparan. Kan masih banyak kerjaan yang harus beres. Mau hidup, tapi mau kabur juga. Tak sangka aku sampai jadi buruh kasar begini. Tapi marga Hu dan Seng itu jago berkelahi. Kita tidak bisa menang. Waktunya makan, bagikan ke teman-temanmu. Hari ini belum sempat masak buat kalian, makan ini saja dulu. Apa maksudmu cuma bisa makan ini dulu? Oh, makanan instan begini dulu cuma sampah. Sekarang ini sangat berharga. Sudah lama aku tak makan ini. Marshal. Marshal. Hello, Marshal. Hello, Marshal. Kenapa anda ke sini? Apa ada tugas buat kami? Ada yang mau ku tanya. Saya? Mau tanya apa? Tanya saja, Mas. Sini, bicara di sini. Soal yang waktu itu. Kamu bilang soal tempat perlindungan. Mas Shen, itu beneran. Nyata. Buddha! Sudah lama tidak makan daging. Dagingnya enak. Aku tak mau dimakan orang. Aku juga tak mau makan orang. Benar.
Sekarang tempat itu jadi kelompok kekerasan mandiri. Lansia, anak-anak, dan wanita yang ditampuk malah dijadikan cadangan makanan. Cadangan makanan. Ini, bukankah ini akhir hidupku di masa lalu? Cara mereka sangat kejam dan biadab. Kata nomor 1, ambisi mereka sangat besar. Bukan cuma ingin saling menjatuhkan, tapi juga mengumpulkan sumber daya. Mencoba memperluas wilayah baru. Cepat atau lambat, kita akan bertemu mereka di laut. Kalau begitu, lebih baik kita serang duluan. Mas Shen, bagaimana menurutmu? Aku sepikiran sama kamu. Lagian cepat atau lambat, kita bakal ketemu mereka di laut. Kenapa nggak kita serang duluan? Oke, kalau begitu kita mulai bersiap saja. Mumpung tempat pelindungan yang terpencil belum bereaksi. Cepat-cepat, caplok mereka. Huyu, maksudmu? Kali ini kamu pergi sendirian? Siapa bilang aku sendirian? Kan ada nomor 1 yang memandu. Mas Shen, bos Hu, ada aku. Tenang saja, aku jamin bakal melayani dia dengan sangat baik. Meskipun tiap tempat pelindungan berkuasa sendiri, tapi mereka tetap pasukan bersenjata independen. Pasukannya banyak. Kamu dan Pak Wang cuma berdua. Terlalu beresiko. Mending bawa aku atau Mbak Ansyanar. 1 menjaga tim, 1 mengawasi proyek pangkalan. Baru aku bisa pergi dengan tenang. Lagi pula, dengan kemampuanku. Kamu masih belum tenang? Baiklah, kalau begitu, ikuti caramu. Bos Hu, barang-barang di kapal sudah siap. Kita bisa berangkat. Umpannya sudah dipasang. Tinggal tunggu ikan besar memakan umpan. Berangkat. Huyo! Kami tunggu kamu kembali. Hati-hati ya. Ya, sana baliklah. Ya, sana baliklah. Bos Hu, mengharukan sekali. Fokus nyetir kapalnya. Kita mau melakukan urusan penting. Siapa tahu sebentar lagi ada ikan yang memakan umpan. Cepat!
Boka. Lu ngomong apa? Gua tanya, apa kalian semua sudah kumpul? Boka. Bicara yang sopan sama Bos Xiong. Kalau enggak, gua habisi lu sekarang. Ada yang nggak beres. Tikus, sini lu. Bos Xiong, apa perintah, Bos? Pergi, lihat apa penasihat sudah bangun. Siap, Bos. Sepertinya dia mau panggil bantuan. Baguslah. Boka, lu bukan orang sembarangan kan? Dari mana asal lo? Apa nomor 2 yang utus lu? Atau nomor 5? Number 2 dan number 5? Apa mereka yang terkuat di bunker? Orangnya banyak nggak? Gue duluan yang tanya lu. Oh. Bos, ngapain bos banyak omong sama tawanan ini? Dia berani lawan bos, biar gua habisin saja dia. Berhenti, tunggu sampai penasihat datang. Lu nggak lihat dia aneh, hah? Nggak lihat tuh. Emangnya dia kenapa? Mereka kan cuma berdua. Masa gue nggak lihat? Tapi gimana kalau mereka jebakan dari nomor 2 dan nomor 5? Maksud Bos Xiong adalah cepat lepas ikatannya, lucuti pakaian mereka. Cek apa ada alat pelacak. Benar juga, sekarang tiap bunker lagi saling lacak posisi di laut. Mau saling caplok satu sama lain, biar makin kuat. Kalau mereka berdua bukan tawanan, tapi mata-mata dari bunker lain, apa Bos Xiong bakal maafin gue? Kenapa lu belum gerak? Sabar, Bos, segera. Sebentar lagi beres. Oke, gue sudah paham situasinya. Kalau nggak gerak sekarang, pakaian gue bakal dilucuti mereka. Kenapa tali ini nggak diikat kencang sih? Ini, tadi apa yang terjadi? Kenapa orang-orang tim 3 menghilang sekejap mata? Mana mereka? Mau cari mereka? Jangan buru-buru. Kalian bakal segera ketemu kok. Penasihat, ayo cepat bangun. Tuan Xiong cari Anda. Tim, sepertinya ada mata-mata dari tempat lain masuk. Ngapain buru-buru? Cuma beberapa mata-mata aja kan? Mata-mata apa? Masalahnya, mereka dikirim bareng oleh nomor 2 dan nomor 5. Tuan Xiong khawatir nomor 2 dan 5 kerjasama. Mana mungkin? Bos nomor 2 itu biasanya serakah. Kejam dan brutal. Cuma ngandelin kekuatan militernya. Pengen banget nelan semua tempat perlindungan. Ambisinya kelihatan jelas banget. Bos nomor 5 kan gak bego. Mana mau dia kerjasama? Terus, maksud penasihat gimana? Kalau beneran mata-mata, itu pasti cuma kiriman sepihak nomor 5. Meski kekuatan nomor 5 bukan yang terkuat, tapi konflik internalnya parah. Lagi kebelet mindahin masalah. Bisa jadi dia main nekat. Ngetes kita yang peringkat 3 duluan. Penasihat, bener juga. Terus menurut Anda kita harus gimana? Kalau nomor 5 berani pasang pelacak di mata-mata itu, kita pasang jebakan aja. Biar dia nggak bisa balik lagi. Intinya, mereka itu cuma kumpulan pecundang. Heidi, bagus. Lu beneran ngingetin gue. Kenalan dulu. Gue Huyu. Gue bukan dari nomor 2. Bukan juga nomor 5. Kalau gue cuma pemain solo. Mandiri aja. Baru aja mampir buat cari barang. Mohon bantuannya ya. Penasihat, dia salah satu orang yang ditangkap tim 3. Harusnya dia dijaga di lantai 1. Nggak tahu gimana bisa naik ke sini. Tuan Xiong masih di bawah. Kok bisa dia dibiarin naik? Tuan Xiong kayaknya udah tewas. Si Marga Hu, berapa banyak orang yang lu bawa? Udah berapa lama tim 3 lu soko? Kan sudah dibilang, ini salah paham. Kalian bertiga cukup setia ya. Aku nggak nyuap mereka soal jumlah orang. Sama aku, total cuma 2 orang. Pawang, keluar, tunjukin batang hidungmu. Bos Huparang, bagus. Di kapal ini banyak juga. Orang kuatnya juga banyak. Nanti kita bisa bawa pulang semua. Biar mereka kerja buat kita. Buat bangun markas kita. Kamu sekarang malah lebih semangat ya. Kalau markas pos sudah jadi, kita semua juga bakal kecipratan enak. Ya jelas harus semangat dong. Masuk akal. Cuma berdua berani masuk sama musuh. Dan gak luka sedikit pun. Kelompok Tuan Xiong saja habis. Kemampuan orang ini sebenarnya semengerikan apa sih? Kamu gak pakai pistol lagi. Cuma berdua bisa habisi Tuan Xiong. Sekarang sudah sampai di depanku. Ngapain aku melawan sia-sia? Mending hemat tenaga saja. Bagus. Benar-benar orang pintar. Sistem tampilkan informasinya. Dia orang yang berguna.
Tapi terlalu dini buat rekrut dia. Kalau mau bunuh aku, cepetan. Aku cuma punya satu permintaan. Bikin aku mati cepat. Bo, aku nggak tertarik bunuh orang. Tujuanku ke sini cuma mau tahu situasi di luar. Sama mau lihat bisa bawa barang bagus buat markas nggak? Tadi aku dengar rencanamu di luar. Idemu lumayan juga. Punya otak juga kamu. Kalau kamu bisa bantu aku, pancing shelter lain ke sini, aku bisa pertimbangkan lepasin bosmu. Karena kamu orang yang setia, pasti kamu peduli banget sama bosmu. Kamu nggak bunuh dia? Tuan Siung masih hidup? Kamu mau aku kerja buatmu? Boleh. Tapi pastiin dulu bosku aman. Dia ada di mana sekarang? Penasihat, kali ini kamu salah nilai situasi. Kamu nggak punya kartu buat negosiasi. Aku mau kamu beresin sekarang. Data shelter ada di ruang rapat. Seingatku, totalnya ada 7 shelter. Nomor 1 sampai 7. Sekarang selain 3 dan 6, sisanya semua sudah berkhianat. Shelter nomor 1 sudah kamu taklukkan. Sisanya tinggal 2, 4, 5, 7. Situasi nomor 2 dan 5, kamu sudah paham garis besarnya. Tinggal... Meski pemimpin nomor 4 berkhianat, tapi katanya, dulu dia ditindas petugas kontrol, makanya dia memberontak. Setelah mandiri, dia tetap bersikap netral, nggak ikut campur urusan faksi lain. Nomor 7 pernah konflik sama nomor 2, tapi kalah telak dari nomor 2. Sekarang kekuatannya sudah lemah. Jadi intinya, yang paling perlu kamu urus adalah nomor 2 dan 5. Baguslah, nomor 1 akhirnya melakukan hal yang benar. Koordinat semua orang sudah terbongkar. Gue bisa serang siapapun yang gue mau. Gak perlu susah-susah lagi nyari orang. Bos, tapi koordinat kita juga terbongkar. Terus kenapa? Gue udah lama pengen ngakuin ini. Cuma keduluan sama si beruang itu. Tenang aja, selain shelter kita, yang lainnya cuma pengecut. Gak bakal berani nyerang duluan. Tapi gimana kalau mereka kerjasama buat nyerang kita? Ya, kita habisi mereka sebelum mereka kabur. Satu persatu kita lahap mereka semua. Bos, nomor 1 ngirim pesan publik lagi. Coba lihat. Nomor 2, ngebet banget mau lap shelter lain. Nggak susah buat mancing dia ke sini. Yang susah itu shelter yang lain. Makanya gue harus ngarang alasan biar mereka terpaksa datang. Lu bilang apa emangnya? Coba terjemahin. Oke. Gue bilangnya begini. Gue nemuin monster laut raksasa di laut sama sumber minyak mentah. Nomor 1 nggak bisa lawan monster itu sendirian buat dapetin minyaknya. Makanya, gue minta bantuan mereka. Berharap mereka lupain perselisihan buat habisi monster dan ambil minyak bareng-bareng. Nanti, sumber dayanya dibagi rata. Lu bilang apa? Monster laut? Iya.
Alasan konyol kayak gitu, lu yakin mereka bakal percaya? Gue yakin. Karena mereka pasti bakal mikir, selama otak orang ini nggak geser, dia nggak bakal di saat segenting ini bohong pakai alasan yang nggak masuk akal kayak gitu. Ditambah umpan minyak mentah, mereka pasti bakal percaya ini beneran. Lagian, sekarang kan kiamat. Daratan hampir habis ditelan air. Gue ngarang soal monster laut, masuk akal juga kan? Gila juga ya. Orang ini pinter banget. Nyali dia juga gede banget. Cara mainnya gak ketebak. Kalau lu beneran gak bisa terima, gue bakal cari cara lain. Enggak, lu hebat. Beneran. Makasih. Kalau gitu, kita tinggal tunggu mereka datang aja. Bahkan lu bener, orang-orang itu beneran kena pancing. Bukannya number one bilang ada monster laut? Mana monsternya? Seumur hidup gue belum pernah lihat monster laut. Hari ini harus lihat pokoknya. Mereka semua sudah kumpul. Terus, sekarang rencana lu apa? Lu sama Lawang, tunggu di dalam aja. Lu beneran mau hadapi 4 pos sendiri ya? Terus lu mau ngapain? Lihat aja sendiri nanti. Sistem. Aktifkan teknik terbang. Mana monsternya? Beruang sialan, keluar dan ngomong dulu. Hei, yang mau lihat monster laut, lihat ke sini. Dia beneran seberani itu. Iya, bosu, kami emang seberani itu. Dia beneran gak khawatir sama Huyu. Sebenarnya Huyu punya kemampuan apa sih? Gue harus perhatiin baik-baik. Orang-orang kalian, sudah kumpul semua? Yang ada di kapal nomor 1. Mana orang-orang di kapal kalian? Mana si beruang tua? Mana monster lautnya? Hei, jangan-jangan kita ditipu sama nomor 1. Mana mungkin gue tipu kalian? Cuma nunggu kalian kumpul semua dulu, baru bisa gue kasih lihat Tuan Beruang sama monster lautnya. Udah kumpul semua dari tadi. Jangan banyak bacot. Cepetan, suruh monsternya keluar. Kalau enggak, gue bakal ledakin lu sekarang. Ngapain buru-buru? Cuma monster laut kan? Perhatiin baik-baik. Loh, mana mungkin benar-benar ada monster laut? Kalian bukannya mau lihat Tuan Siong? Sekalian saja aku lepaskan dia. Sudah lihat? Sudah. Sekarang waktunya kalian berkumpul dengannya. Putar balik! Lari! Hah? Benar, ada monster laut. Orang ini adalah si monster laut. Monsternya berubah jadi manusia. Mau lari? Gak semudah itu. Monsternya menelan orang. Tolong! Terek! Li Ji, kamu berjasa besar kali ini. Tadi aku lepaskan Tuan Siong. Kamu lihat kan? Kamu? Hei, bicara yang sopan. Lihat tampang norakmu itu. Ku bilang juga apa? Bos Hu hebat kan? Ini sih bukan cuma hebat. Aksinya itu jelas-jelas bukan perbuatan manusia. Jadi, kamu ini sebenarnya manusia atau apa? Tentu saja, aku manusia. Aku nggak percaya. Pawang, jaga dia baik-baik. Aku butuh orang ini. Ubah arah pelayaran kembali ke markas. Sudah waktunya kita pulang.